Anemia gizi adalah kondisi kurang darah yang disebabkan oleh kekurangan zat gizi tertentu yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah atau yang biasa disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri merupakan protein dalam sel darah merah yang memiliki peran atau fungsi untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Penyebab dari anemia gizi yang pertama itu kekurangan zat besi atau Fe, yang juga disebut sebagai anemia defisiensi besi. Ini merupakan hal yang paling sering terjadi pada manusia. Penyebab yang kedua yaitu kekurangan asam folat atau vitamin B9. Penyebab yang ketiga yaitu kekurangan vitamin B12. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya anemia gizi. Yang pertama, kita harus mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging merah, hati, ayam, ikan, sayuran hijau maupun kacang-kacangan. Yang kedua, kita harus memperbanyak mengonsumsi vitamin C agar penyerapan zat besi lebih baik. Contohnya, makanan yang mengandung vitamin C yaitu jeruk, tomat maupun jambu biji. Yang ketiga, kita harus mengurangi mengonsumsi teh atau kopi setelah makan karena akan memperhambat penyerapan zat besi. Dan yang keempat, kita harus rajin melakukan pemeriksaan darah secara rutin, terutama untuk ibu hamil dan juga anak sekolah. Tata laksana atau penanganan pada anemia gizi. Yang pertama, anemia defisiensi besi. Pada kasus ini perlu untuk memberikan suplementasi zat besi oral seperti Fe sulfat atau Fe gluconate selama kurang lebih 3 bulan. Berikutnya anemia defisiensi folat. Itu perlu untuk diberikan suplementasi asam folat sekitar 1-5 mg per hari. Berikutnya anemia defisiensi vitamin B12, maka perlu diberikan suplementasi vitamin B12. Selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan, perbaikan pola makanan, yaitu mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi heme seperti daging merah, hati, ayam, dan juga ikan. Kita juga perlu mengonsumsi makanan tinggi zat besi non-heme seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, tahu, tempe, disertai juga untuk mengonsumsi vitamin C agar penyerapannya meningkat. Kita juga perlu mengonsumsi sumber asam folat yaitu sayuran hijau seperti bayam dan juga brokoli serta kacang-kacangan dan juga jeruk. Perlu juga untuk kita mengonsumsi sumber vitamin B12 yaitu daging, telur, susu, dan juga ikan. Stunting adalah gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yang dapat menyebabkan anak bertubuh lebih pendek dari rata-rata usianya dan berisiko mengalami gangguan perkembangan otak serta fungsi tubuh lainnya. Penyebab dari stunting itu yang pertama malnutrisi ibu dan anak. Biasanya ibu hamil yang kurang gizi dan juga anak yang kurang mengonsumsi makanan bergizi seimbang itu dapat menyebabkan stunting. Yang kedua, infeksi berulang penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan akut, dan infeksi lainnya dapat mengurangi penyerapan gizi. Yang ketiga, pola asuh yang kurang baik, pengetahuan orang tua tentang gizi dan kesehatan anak yang terbatas juga dapat menyebabkan terjadinya stunting. Yang keempat, sanitasi dan lingkungan yang buruk, air minum yang tidak bersih, kebersihan lingkungan yang masih rendah itu juga menjadi penyebab terjadinya stunting. Yang kelima, faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting.
Pencegahan stunting bisa dilakukan sejak dini, bahkan sejak sebelum anak lahir. Yang pertama, masa sebelum hamil dan saat hamil. Remaja putri dan calon ibu perlu untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tablet tambah darah. Berikutnya adalah rutin untuk memeriksa kehamilan di fasilitas kesehatan. Hindari pernikahan dini agar kondisi ibu lebih siap secara fisik maupun mental. Yang kedua, masa bayi yaitu 0-6 bulan. Berikan ASI eksklusif tanpa makanan atau minuman lain termasuk air putih. Selanjutnya adalah memastikan ibu tetap sehat dan mengonsumsi makanan bergizi agar ASI berkualitas. Masa 6-24 bulan, yaitu mulai berikan MPASI bergizi seimbang seperti karbohidrat, protein hewani maupun nabati seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan lemak yang sehat, dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Selanjutnya adalah rutin menimbang berat badan dan mengukur panjang atau tinggi anak di posyandu. Yang keempat, masa balita. Lengkapi imunisasi sesuai jadwal untuk mencegah penyakit infeksi. Berikutnya adalah berikan vitamin, zat besi, dan suplemen gizi serta mengajarkan anak pola hidup sehat. Tata laksana atau penanganan dari stunting yaitu perlu untuk perbaikan gizi seperti memberikan makanan yang kaya akan protein hewani, memberikan suplemen seperti zat besi, vitamin A, dan lain sebagainya. Melakukan penanganan terhadap penyakit infeksi seperti memberikan pengobatan yang tepat untuk infeksi, misalnya obat anti tuberkulosis jika anak menderita TBC, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Wasting adalah kondisi kekurangan gizi akut pada anak yang ditandai dengan berat badan anak yang terlalu rendah dibandingkan dengan tingginya. Penyebab wasting yang pertama, kekurangan nutrisi. Kurangnya asupan gizi seimbang terutama pada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif atau MPASI. Yang kedua, penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti diare, penyakit pernapasan atau kecacingan dapat menyebabkan penurunan berat badan yang cepat. Yang ketiga, faktor pola asuh. Pengetahuan ibu tentang gizi, pendidikan ibu, dan riwayat menyusui dapat mempengaruhi status gizi anak. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan keluarga yang kurang mampu, sanitasi yang buruk, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya atau terkena wasting. Untuk mencegah terjadinya wasting, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu memberikan ASI eksklusif bagi anak-anak secara optimal, memastikan anak mendapatkan makanan bergizi yang seimbang, melakukan imunisasi secara lengkap, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tata laksana atau penanganan wasting, yang pertama melakukan screening atau pencegahan dini. Yang kedua, memeriksa ada tidaknya komplikasi seperti infeksi dehidrasi, pneumonia, diare persis, dan letargi. Yang ketiga, melakukan rawat jalan ataupun rawat inap. Dan yang keempat, melakukan konseling gizi. Nah, keluarga akan diberikan konseling atau pemahaman tentang pemberian makanan yang tepat sesuai dengan usia anak dan cara pencegahan penyakit.